Mungkin sebagian dari pemirsa sedang mencari referensi tentang informasi apa itu katarak dan bagaimana prosedurnya ikut operasi hingga pasca operasi dan bagaimana penglihatan kita setelah mengikuti operasi katarak. Halo pemirsa Khatulistiwa Media dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang bagaimana mengalami penyakit katarak dan dilakukan operasi. Mungkin sebagian dari pemirsa sedang mencari referensi tentang informasi apa itu katarak dan bagaimana prosedurnya ikut operasi hingga pasca operasi dan bagaimana penglihatan kita setelah mengikuti operasi katarak. Terjadinya katarak di bagian mata kanan saya itu diperkirakan karena saya pernah salah menggunakan obat tetes mata. Jadi obat tetes mata yang saya gunakan saat itu adalah obat tetes mata yang sudah kadaluarsa. Jadi karena saya biasanya bermain gadget, saya biasa melakukan pengetikan di depan laptop, sehingga mata lelah dan saya sering menggunakan tetes mata yang biasa saja sih, yang untuk meringankan iritasi ringan seperti itu. Jadi setelah menggunakan tetes mata yang kadaluarsa tersebut, mata saya langsung iritasi. Dan itu kejadiannya di sekitaran bulan 7 Juni, sekitar bulan Juli. Saat kejadian itu saya meneteskan tetes mata kadaluarsa itu berada di mata kiri dan mata kanan. Jadi dua-duanya langsung merah. Setelah saya mengetahui bahwa obat tetes matanya itu sudah kadaluarsa, saya cari tetes mata yang baru, saya beli dan saya teteskan. Dan pada saat itu matanya kembali normal, iritasinya hilang. Namun setelah kejadian itu sekitar sebulan, mata saya mulai mengalami gatal-gatal kiri kanan. Lalu bagian kanannya mengalami seperti buram begitu untuk jarak dekat ya teman-teman. Kemudian mata kiri itu mengalami buram untuk jarak jauh. Jadi kanan kirinya beda itu kasusnya. Mengetahui seperti itu saya pikir karena emang efek dari sering menggunakan gadget dan mengetik itu sepanjang hari karena pengaruh dari pekerjaannya. Kemudian saya membuat kacamata di salah satu optik di daerah kota saya di Butuh Sibau, dan di situ diketahui bahwa selain silinder matanya ada kerusakan yang bagian kanan. Cuma pada waktu itu saya bingung kok dibilang rusak tapi penglihatan masih bagus saja untuk mata kanan. Setelah dikerjakan kacamata, belum beberapa minggu berikutnya itu mata kanan itu seperti berkabut. Saya pikir itu awalnya hanya biasa saja. Namun proses dari muncul awalnya itu ke semakin parahnya itu begitu cepat teman-teman. Jadi sekitar 1 minggu dari mulai berkabut itu, pandangan saya untuk jarak sekitar 10 atau 20 meter itu sudah tidak terlihat lagi. Sudah mulai buram. Jadi sekitar awal Agustus saya pergi ke Pontianak, ke salah satu tempat klinik mata di sana, dan diketahui mata kanan saya itu ternyata terkena katarak. Dan pada saat itu visibility-nya masih 4, jadi disarankan mereka hanya dikasihkan tetes mata saja. Sudah ada opsi untuk operasi pada saat itu, cuma pertimbangan karena usia dan visibility masih 4, mau dicoba diobat dulu apakah bisa berkurang atau tidak. Setelah dari awal Agustus, sekitar 2 minggu itu kondisinya semakin parah teman-teman. Bahkan di jarak 5 meter, wajah orang itu sudah tidak terlihat lagi. Jadi apalagi kalau terkena cahaya itu sudah tidak bisa melihat lagi untuk mata kanan. Cuma untuk mata kiri masih normal ya. Banyak kendala sekali karena kita mengalami hal yang seperti itu. Pada saat berkendara itu kalau kena cahaya itu sangat silau sekali teman-teman. Apalagi kalau saat panas, karena saya sering liputan di lapangan,
itu sangat terkendala sekali karena mata kanannya mengalami katarak. Jadi setelah berkonsultasi dengan klinik yang tempat saya berobat pertama itu, akhirnya disetujuilah untuk diambil langkah operasi karena eh, kondisi mata itu sendiri sudah mengganggu produktivitas saya dalam bekerja. Apalagi kita yang di lapangan itu kena matahari, silau tidak bisa untuk mengambil gambar yang bagus atau apa karena saya juga bergeraknya di multimedia gitu ya. Kemudian pada sekitaran bulan September itu akhir September sekitar tanggal 29 dilakukan langkah operasi. Jadi sebelum operasi itu teman-teman atau pemirsa YouTube sekalian, kita wajib yang namanya puasa. Jadi puasa itu sekitar 48 jam waktu itu. Jadi dari tengah malam itu sudah tidak makan sampai ke masa penindakan. Jadi pada saat ikut ke operasinya, kita selain puasa, di situ sangat penting sekali dilakukan swab dan syukurnya bisa ikut operasi. Masuk ke tempat kliniknya sekitar jam 10, menunggu beberapa jam, sekitar jam 2 itu baru langkah operasinya. Jadi untuk step operasinya teman-teman, yang pertama setelah melakukan pendaftaran itu, kita masuk ke dalam ruang pembersihan mata awal, nanti ditetes di situ apakah seperti bius seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke ruang operasi itu kita berganti pakai pakaian medis, dan di situ cuma boleh pakai pakaian dalam aja, nanti di itunya pakai pakaian medis itu, dan kepala kita diberi pelindung. Masuk ke ruang operasi, dan di situ untuk operasinya sendiri tidak lama ya teman-teman. Paling bisa sekalian, operasinya paling sekitar 5 menit begitu saja. Atau mungkin malah kurang. Jadi operasinya itu tidak sakit dan cepat sekali. Cuma yang lamanya itu yang menunggu itu tadi. Kemudian pembelajaran pada saat hendak operasi, ada beberapa pasien lainnya itu yang mungkin karena kurang tahu atau kurang membaca atau kurang atau lupa mungkin. Jadi mereka ada beberapa yang mengkonsumsi minuman kopi atau apa gitu, kopi botol gitu. Jadi pada waktu pengecekan darah itu sebelum operasi mereka dibatalkan ya. Jadi karena Karena gulanya naik atau kayak gimana itu. Karena kita sebelum operasi juga ada tes darahnya juga tuh. Karena kalau ada yang diabetes mellitus ya, itu tidak diperkenankan untuk ikut operasi ya kalau tinggi, atau ada mungkin langkah nantinya itu mungkin beda klinik, beda polanya ya teman-teman. Maka penting untuk kita ikut puasa itu sebelum operasi agar semua kondisi badan stabil dan kita siap untuk operasi. Pasca operasi satu hari setelahnya saya kembali lagi ke klinik itu untuk buka beban ya. Jadi selama 1 hari pasca operasi ke hari berikutnya itu kita diberikan seperti obat tetes mata itu per 4 jam ditetes. Selain itu ada juga beberapa obat lainnya yang harus kita konsumsi secara rutin. Jadi arahan-arahan dari klinik itu wajib kita ikuti ya. Kan obatnya teratur dan tetes obat matanya itu pun sesuai waktunya. Sehingga pada besok paginya itu mata sudah bersih, waktu dibuka itu sudah dalam kondisi bagus. Ada beberapa yang lupa, ada beberapa pasien yang ikut waktu itu, ada yang mungkin lupa atau bagaimana, ada matanya yang kembang karena lupa makan obatnya dan lupa meneteskan obatnya itu. Jadi kita wajib ikut prosedur yang sudah diarahkan dari klinik atau mungkin rumah sakit ya teman-teman agar matanya sembuh secara baik. Kemudian setelah dibuka perban di mata itu, kita kemudian diarahkan
1 minggu setelahnya kontrol lagi ya, dan itu sudah dilakukan dan ternyata kondisi matanya dalam keadaan bagus dan kita tetap menjaga untuk ikut arahan-arahan dari klinik. Jadi pasca operasi itu selama 1 bulan, ya 1 bulan penuh, matanya itu tidak boleh terkena air ya pada saat mandi. Itu sekitar 2 minggu yang tidak boleh terkena air itu. Kemudian untuk angkat berat tidak diperbolehkan seperti angkat galon yang atau angkat barang-barang berat yang sekitaran 10 kiloan ke atas gitu. Tapi nanti kita dapat buku petunjuknya yang dari klinik untuk prosedur yang tidak boleh kita lakukan. Jadi untuk pemirsa sekalian atau teman-teman yang ingin mengikuti atau ingin operasi katarak, itu tinggal mempersiapkan mental saja. Kalau untuk proses pelaksanaannya, asal tidak ada penyakit yang lain-lain, itu tidak sakit dan tidak lama. Jadi untuk katarak itu aman untuk kita, teman-teman, asal prosedurnya kita ikuti. Nah, jadi untuk saat ini kondisi mata kanan saya sudah sekitar 1 bulan lebih pasca operasi kemarin dan keadaannya baik, teman. Cuma mungkin ada lensa-lensa tertentu, cuma lensa yang saya gunakan waktu itu, lensa ini hanya membantu untuk melihat di jarak jauh ya pemirsa. Jadi pasca operasi itu tidak lagi seperti mata kita pada normalnya, melihat jarak jauh dan jarak dekat itu bisa otomatis jelas gitu, seperti ada sensornya kalau di kamera itu. Tapi ketika saja operasi katarak, itu hanya 1 titik aja. Ketika fokus untuk jarak jauh, ya jarak jauh saja. Dominannya jarak jauh kalau untuk pasca operasi. Jadi di waktu jarak dekat itu mata kita agak buram ya teman-teman. Cuma kalau seperti saya yang mata kirinya masih bagus untuk jarak dekat, itu dia tidak perlu kacamata ya teman-teman. Jadi untuk jarak dekat yang bikin jelas itu mata kirinya. Karena penjelasan dari dokter itu mata kiri dan mata kanan ini saling mengimbangi untuk melihat. Jadi jarak jauhnya agak enak karena dua matanya bekerja bagus, dan kalau untuk jarak dekatnya emang mata kiri yang lebih fokusir kerja. Jadi untuk yang lain-lainnya saya sangat bersyukur sekali karena sudah bisa bekerja dengan baik, berkendara pun tidak takut silau lagi, dan sudah sangat terbantu ya teman-teman. Jadi bagi yang belum terkena katarak, pesan dari saya, jagalah matanya dengan baik. Jika bekerja atau mesti berurusan dengan gadget, gunakan sewajarnya. Jangan lupa mata itu diistirahatkan ya, apalagi untuk yang hobi-hobi gaming itu atau yang kerjanya di depan komputer lama, jangan lupa untuk istirahatkan matanya ya. Karena kalau sudah terkena katarak seperti saya kemarin itu sangat mengganggu sekali. Baik, pemirsa YouTube dan teman-teman Khatulistiwa Media Channel, terima kasih telah mendengarkan informasi ini dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, lonceng notifikasi, dan share apabila video ini dinilai oleh teman-teman sekalian atau pemirsa sekalian bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.